Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu berusaha untuk ridho, legowo menerima qada qadarnya Allah, baik yang qada yang baik atau qada yang kurang baik. Utamanya untuk menghadapi qada yang kurang baik berupa musibah. Kenapa? Karena memang tidak setiap orang itu bisa mampu menerima musibah. Nah, terus tipnya bagaimana cara untuk menghadapi musibah bagaimana? Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Ungduru ila man asfala minkum." Untuk bab urusan keduniaan, maka lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang keadaannya di bawah kamu, yang ekonominya, yang kesehatannya, yang sosial di bawah kamu. Kenapa? Wala tangduru ila man fawqakum. Dan kamu jangan melihat pada orang yang ada di atas kamu, yang lebih kaya dibanding dengan kamu, yang lebih dibanding dengan kamu. Bahwa adalah Allah tak satu nikmat Allah. Karena kalau kamu itu melihat orang-orang yang di atas kamu dalam urusan dunia, itu kalian tidak akan mampu untuk mensyukuri, menikmati nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Ada 3 orang namanya A, B, dan C. Si A itu naik pit ontel, si B naik sepeda motor, kemudian si C naik mobil. Nah, kemudian kalau kita sebagai si B, kita harus melihat kepada si A yang naiknya cuma sepeda ontel. Jangan melihat pada si C yang naik mobil. Kenapa? Karena ketika kita melihat kepada si A yang cuma naik ontel, kita masih bisa bersyukur, alhamdulillah. Saya enggak usah rekoso tinggal muntir serta sudah jalan sendiri. Nah, kalau kita melihat pada si C yang naik mobil, kita akan menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri. Wah, si C ya naik mobil, saya cuma naik motor. Kalau ada hujan saya masih kehujanan, si C tidak kehujanan. Lah demikian nanti untuk yang lainnya bab makan si A itu makannya pakai tempe, si B pakai tepung, si C itu pakai ingkung. Nah,
Kalau yang beta dengan pakai itu wah kono untuk siji aku mau sak suwil. Nah itu adalah nanti kita tidak akan bisa mensyukuri. Dari misalnya tentang musibah tadi, ketika kita sedang flu, pilek, ya masuk angin, ya kita lihat yang lebih berat, ada orang yang sakit jantung, ada orang yang patah tulang, ada orang yang sakit komplikasi, ya. Kalau kita melihat pada yang lebih rendah, kita masih akan bisa bersyukur kepada Allah, ya. Tapi sekali lagi, kalau yang dilihat itu yang di atasnya, meskipun kita sudah berusaha, kita tidak akan bisa bersyukur adanya kurang dan kurang. Namanya memang semuanya harus belajar untuk melihat orang-orang yang dipakai untuk urusan dunia. Dan nanti sebaliknya, kalau urusan akhirat, urusan ibadah, kita lihat kepada yang lebih tinggi dibanding dengan kita, ya. Si A itu membaca Qur'annya cuma setengah juz, si B 1 juz, ya. Si C 2 juz lah. Kita lihatnya pada si C. B itu lihatnya pada si C bukan si A, ya. Sehingga akan termotivasi, wah si C sudah bisa baca 2 juz, kok saya baru 1 juz, akan termotivasi. Lah kalau kita lihat pada yang lebih rendah, mayak aku sak juz, lah si A setengah juz, ya si AP aku, lah kalau seperti itu ya kita tidak akan bisa berkembang, ya. Jadi jangan dibalik, kalau bab urusan dunia kita melihat kepada yang di bawah, untuk urusan akhir atau ibadah kita melihat kepada yang di atas, sehingga kita akan termotivasi untuk meningkatkan amal kebaikan. Kemudian tanda keimanan adalah beriman kepada takdirnya Allah. Jadi nanti ada banyak tanda-tanda iman, cabang-cabang iman. Lah yang satu itu adalah beriman, yakin dengan takdirnya Allah. Nabi bersabda, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba hatta yu'minna bi qadari, sampai dia itu beriman yakin dengan qadarnya Allah, baik itu yang khairihi wa syarihi, baik yang qadar yang berhubungan dengan kebaikan, dengan kenikmatan, kebahagiaan, pas dikasih rezeki yang banyak, badan yang sehat, wasyari, dan juga takdir yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang tidak enak. Ketika dikasih sakit, ketika dikasih masalah dan lain sebagainya. Hatta ya'lama anna ma'sulam yakun liyu'ti'ahu, sampai dia itu mengetahui atau yakin bahwa apa-apa yang sudah ditetapkan Allah itu tidak akan bisa terlepas. Tadi saya nengok salah satu jamaah saya yang patah tulang, kemudian cerita, wong kula niku nek nganggo klambi biasane gocekan, kok niki mboten gocekan. Umpamane mboten gocekan kula nggih mboten tipu. Umpamane. Nah, memang itu sudah disetel Allah, kamu nggak gocekan, biar tiba, biar jatuh, biar patah tulang, gitu. Makanya memang seperti itu. Itu sudah ditetapkan Allah, kena akan kena, meskipun ahli selat atau ahli apapun, dia tetap akan kena. Nah, sudah ditetapkan Allah. Wa anna ma'ata'ahu lam yakun lisibahu, dan sesungguhnya musibah yang memang tidak dikenakan, dia tidak akan terkena meskipun secara aturan kena. Ya, orang naik sepeda motor boncengan, tabrakan, ya dari depan, kan seharusnya yang mati yang depan. Loh kok sing mati malah sing mburi? Lah sing ngarep kan ngerti sik terus kemudian sing belakang kan nggak tahu. Nah, maka kemudian yang belakang yang kena, bisa saja seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, memang ini nanti prakteknya tidak gampang.
Nah nanti kalau tidak gampang terus biasa menyalahke, kemudian nggak bisa untuk menerima dengan lego-lego. Makanya di dalam Islam itu apa-apa yang sudah terjadi itu nggak boleh diungkit-ungkit dengan yang lainnya. Goro-goro kowe dadak melak metu kene, mau jane metu kono ora apa-apa. Itu nanti akan membuka pintu-pintu godaan setan. Makanya yang sudah terjadi. Kalau mau mengasah monggo untuk pembelajaran pada yang akan datang. Jadi sekali lagi kita jangan mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi, karena itu akan membangkitkan godaan setan yang intinya kemudian nanti tidak ridho kepada takdirnya Allah Ta'ala. Terus kemudian dalam hadis yang agak panjang Nabi bersabda, "Lau moha anda ba'ala samawati wa ahlal ardi." Seandainya Allah tuh mengadab, menyiksa, memberikan musibah kepada penduduk langit dan atau bumi, anda tahu bahwa ghairu dzalimin lakum, maka Allah akan mengadab mereka dan Allah tidak merugikan mereka. Contohnya begini Bapak Ibu, ada musibah apa? Namanya musibah bencana alam, ya. Gunungnya meletus, banyak orang yang mati kena lahar panas dan sebagainya, banyak bangunan yang hancur. Kemudian pertanyaannya, loh, orang-orang yang menderita gara-gara gunung tadi, kira-kira yang membuat gunung meletus siapa? Ya Allah. Lah kalau begitu Allah berarti kan dolim? Enggak dolim. Loh kok enggak dolim bagaimana? Musibah itu timbul gara-gara tangan-tangan yang banyak berbuat salah. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yaku an kathir. Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali karena tangan-tangan kamu, dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Itu saja Allah sudah mengajukan ampunan yang banyak. Seandainya setiap dosa kamu itu dibalas Allah, maka tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini. Kenapa? Karena semuanya mati. Kenapa? Karena semuanya banyak yang membuat dosa. Terus kemudian Bapak Ibu, kita praktekkan, ya, kita terapkan pada pribadi kita. Yuk kita lihat kira-kira musibah apa yang pernah terjadi pada pribadi kita masing-masing. Mulai dari kesehatan, ekonomi, rumah tangga atau yang lainnya. Terus ditanyakan kenapa sebabnya seperti itu, ya. Terus oh ternyata saya pernah buat banyak dosa begini dan begini, ya. Tapi sampai itu tidak mudah, biasanya merasa benar, terus nyalahkan Allah tuh nggak adil. Mosok saya sudah rajin sholat, rajin ngaji kok masih kena musibah. Lalu saya suruh bagaimana? Ya kamu disuruh untuk sabar. Dan atau kalau seperti kita lihat pada Nabi Ayub, sudah banyak ibadah bersyukur kok masih dikenakan sakit itu memang untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah, sehingga itu tidak berbuat dolim. Contoh lagi oke. Kalau kita lihat di sekolahan, untuk membuat anak-anak didiknya pintar, Pak Guru membuat soal-soal yang sulit, ya. Terus ketika disampaikan pada anak-anak tuh sampai mumet. Wah, soalnya tenan nih. Kira-kira Pak Guru dolim napa mboten? Lah nek soalnya gampang, kowe enggak bermutu. Maka perlu dibuat soal yang susah biar kamu bermutu, biar kamu berpikir, biar kamu berusaha, biar kamu maksimal. Biar potensimu adalah maksimal, tidak cuma separuh-separuh. Ya.
Kita juga begitu. Ketika kita sudah beriman, beramal soleh, kok masih rezekinya seret, ya, sering sakit, ya, dan sebagainya, itu harus kita introspeksi dulu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai husnuzon bahwa dengan adanya masalah itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa di balik itu Allah ingin menunjukkan kekuatan kita, kenikmatan Allah kepada kita, hebatnya kita atas petunjuk dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah memberikan rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya, itu lebih baik, lebih banyak, lebih luas dibanding dengan usaha-usaha mereka. Ada orang nanam padi 1 petak, ya katanya ya. Yang ditanam tuh bibitnya cuma sekitar 15 sampai 20 kilo. Kalau pas panen 2 ton tuh. Jadi 2 ton 20 kilo jadi 2 ton, kan banyak sekali. Atau nanti yang lainnya, ya katanya, ya, sebagian orang tuh mengatakan kalau yang namanya mijah, ternak nih anak lele, 1 pasang ekor lele itu Pak Diran itu pernah mijahnya. Yang minimal tuh anaknya 100.000 Pak. Lele sak pasang itu anak ini tuh 100.000 minimal. Lah nek wong sak pasang 100.000. Ya. Itu seperti itu, artinya begitu banyaknya. Lah maka kita kalau pas berhasil Bapak Ibu, jangan tepuk dada, jangan sombong, jangan merasa adalah ikhtiarnya sini, bukan, bahwa rahmatnya Allah itu lebih banyak dibanding dengan usaha kamu. Usaha kamu 10%, Allah yang 90%. Sehingga kalau ada keberhasilan, maka pantasnya harus bersyukur kepada Allah, ya, bukan membanggakan diri. Kalau anfaq tamila udin dahaban, seandainya kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas fi sabilillah di jalan Allah, maka bila Allah minka, maka Allah tidak akan menerima kamu hatta tu'mina bi qadar, sampai kalian beriman dengan qadar. Jadi kalau kita tidak menerima qadar, infak sebesar gunung Uhud pun itu tidak akan diterima. Puasa, sholat kita nggak akan diterima kalau nggak iman dengan qadar. Kenapa? Karena kalau nggak iman dengan qadar itu berarti masih menyalahkan Allah Ta'ala, menganggap Allah itu menetapkannya keliru, ya. Seharusnya untung rugi Allah yang keliru, ya. Di menyalahkan Allah itu yang menjadi penyebab amal kita tidak diterima Allah Ta'ala. Makanya monggo kita semuanya harus berusaha dengan ridho, dengan lego-legowo menerima semua kodok dan kodarnya Allah Ta'ala, utamanya kodok-kodok yang tidak enak, ya. Kemudian kita berusaha untuk sabar, insya Allah innama ba'dal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan-kemudahan. Di balik kesusahan ada ilmu dan ada juga usaha upaya. Ada juga yang namanya petunjuk yang lain. Ya, dengan kita ada masalah, insya Allah akan jadi lebih pinter. Ada usaha jadi ada amal solehnya dan sebagainya. Kemudian bahwa apa yang menimpa kamu itu sekali lagi tidak akan terlepas dari kamu, meskipun kamu sudah menggunakan berbagai macam perlindungan. Naik motor sudah helmnya kuat, harganya helmnya itu 1 juta, Pak. Ya?
mobilnya, motornya juga besar. Gitu. Kalau kemudian ditakdirkan jatuh mati, ya kemudian dilupakan mengancingkan talinya helm, ya, kemudian kena tabrakan, kemudian helmnya lepas, ya bisa saja mati. Ya. Walau mutu ala ghairi hada la tahanna, kalau seandainya, maaf saja Bapak Ibu, ada orang mati kok dalam keadaan tidak ridho kepada qada dan qadar, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya, mari kita semuanya berlatih untuk ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Dan nanti kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, dalam berbagai macam hal itu, ya, kalau menurut akal kadang enggak terjadi, tapi menurut qadar itu bisa terjadi. Ya, ada orang yang sejak awal lahir itu dalam keadaan cacat. Orang cacat kan seharusnya dia tergantung pada orang lain. Tapi ada Bapak Ibu, orang cacat enggak sehat tuh uangnya lebih banyak dibanding dengan yang sehat. Yang sehat malah tergantung kepada yang cacat. Ini ada seperti itu. Ya. Terus langkah-langkah untuk menghadapi musibah sebagaimana yang saya sampaikan. Langkah yang pertama adalah istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 156, alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika menimpa musibah, kalau mereka mengatakan, meyakini, menyatakan, oh innalillahi, sesungguhnya kami itu miliknya Allah, bukan milik kami sendiri. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya akan dikembalikan untuk nanti bertanggungjawab. Sehingga kalau sebagian orang mengatakan bahwa bondo ki ya mung titipan nyawa nggih ming gaduhan pangkat derajat ya mung sampira. Kalau sudah kena musibah kemudian nyawanya hilang, berarti kembali kepada pemiliknya. Ya, hartanya ludes, wong dek ben ora duwe bondo, lahir orang tua motor duwe, atau nanti yang lainnya. Lah diharapkan dengan adanya istirja, maka kita kemudian bisa lega-legowo wong dek ben ora duwe. Ya. Sehingga sekiranya itu biasa, ya. Kemudian kita juga berusaha untuk memahami bahwa manusia itu cuma punya hak pakai, bukan hak milik. Rizkimu itu adalah yang kau nikmati, bukan yang kau miliki, ya. Sehingga terus kemudian jadi longgar, ya. Beda dengan orang yang mereka merasa memiliki, punya rumah kebakaran, padahal rumahnya itu harganya kita 10 miliar. Digusur tak jalan tol, bingung. Nah, kemudian itu memang seperti itu, ya. Makanya memang kita harus berlatih untuk bisa istirja kepada Allah, biar hati kita semakin lama semakin longgar, tidak semakin sempit. Terus kemudian ada yang mengatakan, Bapak Ibu, justru ketika kita ini dijauhkan dari kenikmatan dunia, saat itulah Allah akan mendekati kepada kita. Karena kalau kita masih senang kepada dunia, biasanya terus lupa kepada Allah. Contoh kasusnya adalah Nabi Sulaiman, ya. Nabi itu diberi kuda berapa? Jumlahnya cuma 1000 kuda, 1000 mobil yang mewah. Terus dia ngelus-ngelus jalan itu sampai lupa sholat asar, gitu. Jadi sampai lupa sholat asar itu sekelasnya Nabi Sulaiman. Terus sadar, loh, ini sudah mau maghrib, saya belum sholat asar. Gara-gara ngelus-ngelus jalan, ya.
Dan sekarang kudanya semuanya dipotong, semuanya disembelih, 1000 ekor disembelih semuanya. Dagingnya dikasihin pada fakir miskin. Ya. Kemudian nanti Allah Ta'ala gantikan kudanya dengan angin. Gak usah numpak kuda, numpak angin. Kuda orang iso meluntati kali, angin bisa. Ya. Lah kira-kira Bapak Ibu, seandainya seandainya kita tuh diberi motor baru terus ngantek lali sholat subuh, motor kita apa mboten motornya? Kita masuk mobil, Pak. Kita juga mengambil pelajaran supaya ada perhatian bahwa jangan sampai dunia ini melupakan kita kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita juga lihat para nabi, para kebanyakan adalah orang-orang yang miskin kebanyakan, supaya mereka tidak mantil-mantil dengan dunia. Ya, makanya kita juga begitu. Seandainya kita tidak diberi harta yang banyak, alhamdulillah, ben boten kepencet kali dunia lainnya diri banyak. Mari kita syukuri untuk tambah ibadah kepada Allah. Ya. Terus yang kedua, berdoa ini yang kadang masih jarang kita lakukan. Ketika kita diberi musibah, maka kita sepantasnya berdoa. Lah bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma ajirni, ya Allah berilah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibahku ini. Jadi ketika kena musibah, entah itu sakit, entah itu jualannya nggak laku, ya, atau yang lainnya, itu kan suatu kesedihan. Lah kita minta diberi pahala. Wakhluf li khairu minha, dan gantilah dengan yang lebih baik dibanding dengan yang hilang. Ya. Kehilangan motor diganti mobil, alhamdulillah. Kehilangan uang 1 juta diganti 10 juta, alhamdulillah. Ya, ini lebih baik dari apa yang sudah hilang. Ya, termasuk juga nanti yang lainnya. Ya, anak. Ya, kisahnya siapa? Kisahnya di surat Al-Kahfi. Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir dan Musa itu ya masuk suatu perkampungan, ada anak-anak yang sedang bermain, Pak. Terus yang paling bagus diuntir bulunya oleh Nabi itu sampai mati. Ya, ini diuntir itu kemudian sampai mati. Nabi Musa kan bengok-bengok loh. Kamu tuh bagaimana? Itu kamu buntu bagaimana? Ya. Terus nanti dijelaskan oleh Nabi itu, kamu kan sudah tak bilang itu. Kamu jangan tanya dulu, jangan bertanya kepada saya, kok tak jelaskan. Ya, terus dijelaskan Bapak Ibu. Menurut ilmunya Allah, anak yang saya bunuh ini kalau nanti besar menjadi anak yang durhaka kepada Allah. Ya, makanya kemudian saya pateni, saya bunuh supaya diganti dengan yang lebih baik. Tapi itu Nabi Khidir Pak Bu. Namun ngoten. Enek bocah kelindisan terus cekep-cekep kayak mati. Kayaknya cekel polisi mungkin. Itu contoh ya. Nah, kita harus berusaha untuk memahami sampai di situ tadi. Sehingga ketika kita kehilangan sesuatu itu akan diganti dengan yang lebih baik. Makanya jangan lupa untuk berdoa kepada Allah ketika kena musibah, ya. Jualan tidak laku, terus ndonga, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Kemudian anaknya ngebel, Pak, ada uang sedikit untuk bapak dan ibu, kira-kira 5 juta, alhamdulillah. Padahal tadi ngomong 50 tahun, ini 5 juta, alhamdulillah, lebih baik. Ya. Terakhir adalah bersyukur, ini yang paling tinggi derajatnya. Kalau orang mendapat nikmat kok bersyukur itu biasa, ya. Tapi ini
ketika seorang hamba diberi musibah masih tetap dia bersyukur. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengisahkan ketika ada anak yang mati atau meninggal dunia, kemudian Allah tanya kepada malaikat yang mencabutnya, wahai malaikat, kau batum walati amin, kamu telah mencabut rohnya anaknya hambaku. Terus malaikat berkata, na'am ya Allah Ta'ala, obatum utamaru kuatihi, kamu telah memetik atau mengambil buah hatinya. Anaknya baru 1, umurnya baru 3 tahun, lucu-lucunya, seneng-senengnya, dolanan ten pinggir kolam renang tiba, ya kemudian meninggal dunia. Bagaimana perasaan ibunya? Kemudian Allah bertanya, mada qol abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya mati tadi, yang dia katakan apa? Terus malaikat berkata, oh dia hamidaka wasajaa, dia tetap memuji kepada engkau ya Allah. Anaknya mati masih bisa mengatakan alhamdulillah. Gampang mboten, Pak? Anak mati ngucapke alhamdulillah gampang mboten? Kelangan dit menawa ora kelangan anak. Itu suatu tingkatan yang tinggi. Kenapa? Karena tadi dia tidak merasa memiliki, dia cuma dititipi. Ya. Sehingga ketika diambil yang punya ya wis, kita itu cuma dititipi ya Pak nggih. Seperti tukang parkir dititipi mobil, memang itu bukan miliknya orang lain. Ya ketika diambil ya monggo silakan, yang penting dikai uang parkir kan gitu loh ya. Kita juga begitu. Anak kita adalah titipan Allah Ta'ala. Yang penting kayak tukang parkir tadi, kayak pahala ketika kita mendidik anak-anak kita. Tapi begitu memang boten gampang. Terus kemudian fa'akumullahu, kemudian Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, karena dia telah memuji kepadaku atas kematian anaknya, sekarang bikinkanlah buat hambaku satu rumah di jannah, wasamhu baital hamdi, dan kemudian dinamakan rumah kesyukuran atau rumah pemujaan. Jadi kalau orang yang mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur, wis wajar Pak. Awake sehat, dodole laris, gajine munggah, kemudian mengucapkan wis biasa, wajar. Lah ini diberi musibah masih alhamdulillah, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Maka perlu diberikan hal yang luar biasa. Rumah di dunia itu biasa, rumah di sana itu luar biasa, ya. Makanya sebelum sampai pada titik seperti tadi, memang perlu adanya pelatihan-pelatihan, ya. Salah satu pelatihannya adalah kita itu jangan sampai terlalu kubur dunia, ya. Jangan sampai kita itu sangat-sangat cinta kepada dunia, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Dunia itu hanya sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai hidup yang lebih abadi besok di surga, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau orang itu semakin cinta dunia, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Dia akan mengharap untuk mendapatkan dunia. Tapi kalau dia menjadi hambanya Allah, maka dunia akan datang menghamba, akan datang menghamba pada hambanya Allah. Contoh Pak, yang sering saya katakan Bapak Ibu, golek duit kalih digoleki duit penak pun ya.
golek duit kalih digoleki duit pilih pundi? Jadi Mas golek duit direwangi rekoso ya gelem sing penting entuk kita wis rekoso rukarane entuk. Hanya kalau kita ben digoleki duit. Lah caranya kita banyak mengabdi kepada Allah, ditingkatkan ibadah-ibadahnya. Biar kita kemudian didekati Allah karena kita sudah dekat kepada Allah. Dan kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan perintahkan kepada semesta alam, manusia, binatang, tumbuhan, bahkan yang itu akan datang kepada kita menjadi orang atau perkara yang menyenangkan kita, ya. Tapi kalau kita maaf saja meninggalkan Allah, meninggalkan ibadah, ya, kita akan dibikin tercerai-berai. Sudah kerja seharian penuh. Orang Jawa mengatakan sikil dinggo sirah dinggo sikil gue ngantek ora cukup anggone. Nah, gitu. Nyokope butuhe kalau karena memang tidak seperti itu. Makanya kemudian ya kita berusaha jangan sampai kita diperbudak oleh dunia, tapi kita menggunakan dunia sebagai sarana untuk bisa mencapai kenikmatan abadi besok dia itu masuk ke dalam surga. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majelis subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.